Halo, selamat pagi anak kelas 11 IPS. Hari ini kita belajar sejarah peminatan lagi ya. Materi hari ini adalah nasionalisme di Filipina. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai nasionalisme di Turki, di India sudah juga, di Mesir juga udah. Nah, sekarang kita ke Asia Tenggara ya. Di sini ada Filipina. Kenapa perlu kita bahas mengenai nasionalisme di negara mereka? Karena ini berpengaruh di nasionalisme di Indonesia gitu ya. Jadi semua yang kita bahas sejarah peminatan ini peristiwa yang terjadi di luar negeri, di Eropa, di Amerika, terus di mana lagi ya? Di Afrika gitu ya. Peristiwa-peristiwa itu jika bermakna penting dan berguna bagi kehidupan di Indonesia atau perpolitikan maksudnya ya di Indonesia itu pasti dibahas gitu ya. Jadi menumbuh kembangkan nasionalisme di Indonesia ketika kolonialisme gitu ya. Ketika waktu itu kita dijajah, artinya paham-paham inilah, paham nasionalisme inilah yang masuk ke Indonesia dan membangkitkan semangat dari mana saja gitu. Nah, motivasinya yang paling terdekat ya ini Filipina dulu ya, dari Filipina terus kemudian ke nasionalisme Cina atau revolusi Cina yang nasionalis ya. Ada juga di India, di Mesir, dan di Turki kemarin kan sudah bahas. Dan terakhir nanti akan kita bahas mengenai nasionalisme Jepang. Ya, minggu lah, oh ya, minggu depannya lagi lah ya, kemungkinan kita bahas lagi. Terakhir itu ya. Nah, kita bahas sekarang gerakan nasionalisme Filipina dan Salfok sama 2013 ini pengecoh aja. Bukan pengecoh ya, ini aja hanya background aja ya. Nah, latar belakang nasionalisme ini ya, dulu kalau kita lihat hampir semua di daerah Asia itu jajahannya barat. Ada beberapa yang enggak, termasuk Thailand gitu ya, yang paling dekat kita aja dulu ya. Thailand itu tidak pernah dijajah oleh bangsa barat karena pemerintahnya tuh udah kuat gitu ya. Jadi pemerintahnya kuat dan kooperatif. Jadi bisa lah kerjasama dengan barat gitu ya, nggak dimanfaatkan malah justru ya. Latar belakangnya adalah dulu Filipina itu jauh sebelum diduduki oleh Spanyol ya, pernah diduduki oleh salah dua berarti ya, kerajaan di Indonesia, Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Kita perlu bangga di sini, ternyata wilayah kekuasaan Majapahit gitu aja ya yang paling ini itu bisa sampai ke Filipina. Artinya luas gitu, bukan hanya Nusantara aja, tapi sampai ke Filipina gitu ya. Sriwijaya di abad ke-12, Majapahit itu ada di abad ke-14, artinya di 1300-an gitu ya. Bahasa Spanyol itu baru pertama kali dipimpin oleh Ferdinand Magellan, tapi beliau ini nantinya meninggal ya karena dibunuh oleh suku asli Filipina, suku Cebu ya. Dan kemudian perjalanannya itu dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Perjalanan ini mengartikan bahwa bangsa barat sedang melaksanakan abad pelayaran. Jadi abad pelayaran itu adalah nama lainnya abad penjelajahan, artinya bangsa barat itu pergi ke daerah-daerah Asia, ke Afrika untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan negaranya gitu, atau merkantilis itu namanya ya. Filipina dijajah oleh Spanyol setelah kemudian berhasil dikalahkan Portugis dipimpin oleh Miguel Lopez de Legazpi, pendiri kota Manila. Jadi awalnya tuh Spanyol, terus Portugis datang jadi Portugis gitu ya. Jadi mereka walaupun sama-sama bangsa barat, mereka pun saling berebut tanah jajahan ya, baik berebut di tanah Asia ataupun di Afrika. Kebanyakan kan di jajahan itu ya di daerah Asia, benua Asia ya, benua Afrika seperti itu ya. Amerika juga sama ya. Amerika malah justru penduduk aslinya itu tersingkir, terdesak gitu. Suku Maya, Inka, Aztec itu terdesak, sedangkan bangsa pendatangnya itu yang mendominasi gitu malah ya. Kita masih bersyukur kalau di Asia itu sampai sekarang itu benar-benar orang Asia yang menduduki ya. Begitu pula kalau di Afrika, benar-benar orang Afrika yang masih ada. Sedangkan kalau di Amerika itu segregasi gitu, terpisah secara fisik ya, orang-orang aslinya itu terdesak, bahkan udah hampir punah seperti itu ya. Selanjutnya ada faktor munculnya nasionalisme. Jadi ada nasionalisme
ada peristiwa revolusi, ini kan bisa dikatakan revolusi ya, itu pasti ada sebab-sebab. Ya, sebab-sebabnya itu ya, yang pertama ada keinginan bebas dari Katolik Roma. Karena kalau Spanyol sama Portugis itu pasti membawa misi gospelnya itu ya. Kemudian tertindasnya bangsa Filipina sebagai akibat penjajahan Spanyol yang merugikan rakyat. Namanya juga penjajahan berarti merugikan gitu ya. Munculnya kaum terpelajar, orang-orang pintar di sini ya, yang banyak menimba ilmu di luar dan pulang membawa angin perubahan gitu ya. Terus kemudian ya kayak kayak mereka belajar di luar, setelah mendapat ilmunya mereka pulang dan mereka ajarkan atau bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya gitu ya, dipelajari dan dipengaruhi paham nasionalis, sehingga bangsa anak orang-orang lainnya, maksudnya masyarakat Filipina saat itu tersadar bahwa mereka itu sedang dijajah gitu ya. Terbukanya terusan Suez di sini Mesir berartinya ya, mempermudah hubungan Asia dan Eropa, jadi lebih cepat. Jadi orang Eropa, misalkan Eropa sebelah sini ya, mereka mau ke Asia yang sebelah sini itu nggak harus melewati Afrika gitu ya, tapi ya walaupun maksudnya Mesir juga Afrika, tapi nggak ngelewatin Afrika yang Afrika Selatan gitu ya, jadi nggak ke sini, tapi mereka cukup melewati Mesir aja terus gitu ya, terbelah gitu ya, motong jalan intinya gitu ya, terus lebih cepat sampai ke Asia. Terus munculnya peran Meksiko di mana Amerika Tengah dan Selatan mengilhami rakyat Filipina. Jadi ada perang Meksiko itu memotivasi masyarakat Filipina untuk melepaskan diri dari Spanyol seperti itu. Amerika Tengah sama Selatan kan dulu dikuasai oleh Spanyol juga. Gerakan kompanerisme atau persahabatan ya, gerakan kompanerisme itu persahabatan dipelopori oleh mahasiswa Filipina tahun 1880. Gerakan ini melahirkan organisasi Liga Filipina. Nah, pimpinan Jose Rizal ini adalah pelopor dari kemerdekaan Filipina. Dia punya buku namanya No Lime Tangere, Jangan Sentuh Aku ya judulnya. Ya isinya ya tentang kritikan keras dan membangkitkan semangat masyarakat Filipina gitu ya. Selanjutnya ia dihukum mati ya nantinya di 30 Desember 1896 atas keterlibatannya dalam Katipunan. Katipunan ini adalah organisasi yang radikal di Filipina gitu ya. Dan tulisannya mengkritik Spanyol itu tadi No Lime Tangere ya. Nah, apa itu gerakan Katipunan? Ya. Nah, gerakan Katipunan 1896 di 1893 ada tokoh namanya Andres Bonifacio. Dia mendirikan Katipunan. Ini gerakan nasionalis untuk melawan Spanyol. Ya, perlawanan ini muncul tahun 1896 pimpinan Jose Rizal. Namun perjuangannya berhasil dipatahkan oleh Spanyol dan akhirnya membuat Jose Rizal itu ditangkap dan dibunuh mati. Gerakan Katipunan ini kemudian dilanjutkan oleh Emilio Aguinaldo dan perlawanan pun semakin sengit, sulit dihentikan. Akhirnya Spanyol mengadakan perjanjian Biakna Bato gitu. Nah, ini Biakna Batonya. Di sini Spanyol itu berjanji akan mengadakan perbaikan pemerintahan dalam 3 tahun. Syaratnya adalah di mana Emilio Aguinaldo harus meninggalkan Filipina. Dia harus ke Hong Kong di situ. Setelah meninggalkan Filipina, perlawanan menjadi padam ketika Spanyol terlibat perang dengan Amerika, merebutkan koloni nantinya ya di sekitar Laut Karibia. Emilio Aguinaldo itu kembali ke Filipina dan menuntut kemerdekaan Filipina. Jadi Amerika tuh nantinya juga menguasai Filipina setelah Spanyol gitu. Masa pendudukan Amerika, nih berarti setelah Spanyol ya, mengetahui Spanyol yang sedang terjepit, Emilio Aguinaldo itu bersama Ambrosio Rianzares Bautista memproklamasikan kemerdekaan Filipina 12 Juni 1898. Nah, kekalahan Spanyol dari Amerika dalam Perang Karibia menghasilkan perjanjian Paris 10 Desember 98. Isinya itu adalah Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika dan menerima uang sebanyak 20
juta ya dolar seperti itu Amerika gitu ya. Jadi menyerahkan, tapi dia menerima uang, jadi kayak dibeli gitu berarti artinya ya. Amerika tidak mengakui kemerdekaan Filipina dan menjadikannya sebagai daerah jajahan Amerika sejak Perjanjian Paris. Itu tadi kan Perjanjian Paris antara Spanyol dengan Amerika ya, udah dikasih duit oleh Amerika, artinya Amerika nggak mau lah tiba-tiba mau mengakui sebuah negara jajahannya sebagai negara yang merdeka gitu. Penjajahan Amerika ditentang bangsa Eropa karena dianggap melanggar doktrin Monroe yang isinya tuh Amerika anti kolonialis dan imperialis. Jadi Amerika tuh dari dulu sudah menggembor-gemborkan bahwa dia adalah negara yang mengutamakan perdamaian, negara yang netral bagi orang-orang Eropa ya kan. Orang Amerika itu kan orang Inggris ya kan. Terus kemudian bagi orang-orang Eropa karakternya memang kolonialis, tapi bagi orang Eropa yang ada di Amerika, orang Inggris artinya ya, orang Inggris yang ada di Amerika itu ya seharusnya tidak sama gitu ya, seharusnya anti kolonialis dan anti imperialis gitu ya. Jadi dikatakan bahwa Amerika ketika menduduki Filipina disebut bertentangan dengan doktrin Monroe, tapi beralasan akan menjadikan Filipina sebagai model penerapan sistem pemerintahan liberal seperti Amerika di wilayah Asia. Alasannya kayak gitu maksudnya ya. Jadi Bapak bisa dilanggengkan oleh Amerika. Masa kos Amerika itu selama 98 sampai 46, lumayan ini ya. 40-an tahun ini dibagi dalam 3 periode. Pertama itu ada periode 98-42. Amerika melakukan pembinaan terhadap sistem kekuasaan Philippine Assembly yang menjanjikan kemerdekaan. Wah, ini dia menjanjikan kemerdekaan juga ya untuk 50 tahun mendatang. Nah, di tahun 1919, delegasi Filipina itu ada Manuel Quezon pergi ke Amerika menuntut kemerdekaan penuh. Amerika mengirimkan The Woodfords misi. Isinya itu adalah Filipina belum mampu merdeka penuh. Kiriman ini ditolak oleh bangsa Filipina gitu ya. Jadi ya dijanjiin aja gitu ya. Dan merdeka. Periode tahun 42 sampai 45 Amerika mengalami kekalahan Jepang ya, waktu itu kan di perang Pasifik gitu kan, di Hawaii waktu itu. Dan Amerika kan angkatan lautnya kalah, militernya kalah di Pearl Harbor. Terus kemudian periode dan Filipina kemudian juga dikuasai oleh Jepang pada akhirnya kan. Daerah-daerah yang ditaklukkan itu ya mau nggak mau dari yang milik Eropa bangsa Barat yang menjadi milik Jepang ya, termasuk Indonesia ini ya gitu. Kasusnya mirip gitu. Periode tahun 45 sampai 46 Jepang mengalami kekalahan dari Amerika. Amerika kembali menduduki Filipina. Jadi kembali lagi lah ya. Nah, di sini kemerdekaan Filipina melalui Philippine Assembly dan Philippine Komisi terus berjuang baik di parlemen maupun di luar parlemen. Mereka punya parlemen udah ya dibuat oleh Amerika tadi kan. Di tahun 34 pemerintah Amerika tuh memberikan status kemakmuran sebagai gerbang menuju kemerdekaan penuh. Berarti dikasih juga di sini ya tahun 34. Tahun 46 Amerika memberikan kemerdekaan Filipina dengan Manuel Roxas sebagai presiden pertama, seperti itu ya. Jadi sama mereka ini berarti artinya diberi kedaulatan oleh Amerika, seperti itu ya. Ini perjuangannya juga lebih lebih dulu nasionalis gitu ya. Jadi nasionalisme Filipina itu ya kemudian berpengaruh di nasionalisme di Indonesia, karena kita baru ada organisasi nasionalis itu saja 1908 dan mereka itu udah, kalau Filipina ya kan, Filipina itu udah 1800-an. Bahkan tadi yang Jose Rizal itu 1893 gitu, lebih dulu mereka. Artinya kita paham nasionalisme pun dipengaruhi atau dimotivasi oleh oleh gerakan nasionalisme Filipina. Jadi seperti itu ya anak-anak kelas 11 IPS. Kenapa kita harus belajar nasionalisme Filipina ya, karena berpengaruh ke nasionalisme di Indonesia, di